Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang namanya MATLAB Coding akan mempresentasikan untuk proyek akhir pada mata kuliah kecerdasan buatan program Permata Sakti tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, itu terdiri dari ada Kevin Alfredo Banjarnahor, ada Muhammad Miftahul Amin, dan saya sendiri, Khairul Zikri. Untuk topik yang kami bahas pada kali ini mengenai fuzzy logic pada panel surya satu sumbu, di mana ini terdiri dari pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta lampiran. Latar belakang kami mengambil topik ini adalah penggunaan panel surya mendapatkan energi listrik dari energi surya merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan. Panel surya atau solar cell merupakan alat yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Perubahan semakin tidak beraturan jika kendaraan tempat panel bergerak ke arah yang kita inginkan. Kondisi seperti ini menyebabkan penyerap energi matahari oleh panel surya menjadi kurang optimal. Fuzzy logic akan bekerja menjadi controller yang membantu sensor dalam pembacaan situasi atau keadaan. Pada saat percobaan sensor, fuzzy akan mengubah suatu buah data yang terserap menjadi informasi yang akan dipakai oleh sensor. Karena informasi yang dikirim oleh fuzzy akan membuat motor akan bergerak bila salah satu sensor tidak berkenah atau menyerap cahaya. Sistem sensor akan selesai bila letak kedua sensor menyerap cahaya. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah pertama untuk riset, di mana melakukan riset penggunaan fuzzy logic untuk panel surya. Kedua, pengujian mengetahui seberapa sih pengaruh fuzzy logic untuk membantu pembacaan sinyal dari sensor sebagai tugas akhir pada mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk batasan masalahnya kami mengambil dua. Yang pertama itu diagram Lier untuk menjelaskan program. Kedua, fuzzy logic yang dapat membaca kondisi. Data dan metode, pengertian controller panel surya satu sumbu. Panel surya adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Panel surya terdiri dari sel surya yang disebut oleh sel voltaik, di mana prinsip kerja panel surya ini dimulai dari material semikonduktor, terdiri dari dua lapisan, positif dan negatif. Solar tracker itu satu sumbu. Dalam sistem pelacakannya itu untuk melacak matahari, dia akan berputar vertikal, horizontal, dan miring. Pada sistem solar tracker ini terdiri dari dua sensor cahaya yang ditempatkan pada salah satu sisi panel dan satu motor sebagai penggerak panel surya. Penggerak panel surya, motor servo adalah sebuah alat yang dapat memutar dan mendorong sebuah bagian mesin dengan sangat presisi, di mana pada motor servo kali ini dipakai itu DC, gearbox, variable resistor, dan potensiometer dan rangkaian kontrol. Pada jenisnya itu ada terdiri dari dua arah, CW dan CCW, di mana arah dan sudut penggerakan rotornya itu dipengaruhi oleh variasi lebar pulsa, dan sudut penggerak rotornya dapat dikendalikan oleh data cycle atau dengan sinyal PWM. Sistem kerjanya itu controllernya itu menggunakan sistem fuzzy, di mana sistem satu sumbu sistem pelacak yang hanya dapat melacak arah cahaya matahari, di mana diagram alirnya ketika mengalami hambatan atau mengalami error, fuzzy logic akan bekerja dan dibantu oleh motor. Nah, maka motor akan bergerak dalam satu arah, maka sistem include akan bekerja sampai sumbu terkena matahari.
Untuk diagram alirnya dapat dilihat di mana panel surya satu sumbu dan diagram alir pada panel suryanya. Hasil dari pembahasan analisa pada fuzzy logic kali ini, di mana fuzzy logic ini terpasang oleh dua sensor yang dipengaruhi oleh fuzzy logic, di mana pada titik koordinat itu akan dibantu untuk peletakan terhadap cahaya matahari oleh fuzzy logic. Nah, pada fuzzy logic ini akan membentuk garis fuzzy yang memiliki premis miring ke samping kiri, lurus, dan miring ke samping kanan. Nah, dimana pada fuzzy logic ini pada premisnya itu ada dua kondisi. Pada kondisi miring, pada kondisi miring saat S1 lebih dari S2, pada motor itu akan ada mencondong ke kiri. Pada S1 sama dengan S2 itu akan lurus, dan begitu juga pada saat S1 kurang dari S2 maka akan condong ke kanan, dapat dilihat dari bentuk cahaya mataharinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dan atau program yang akan di running di Arduino tentang fuzzy logic untuk pengontrolan panel surya satu sumbu. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa variabel dengan tipe-tipe datanya sendiri, yaitu ada S1 dan S2 sebagai nilai untuk sensor cahaya, dan SLDR adalah nilai sensor cahaya yang sudah dijumlahkan gitu. Jadi SLDR ini adalah nilai sensor cahaya dari S1 dan S2 yang nantinya akan dijumlahkan. Nantinya penjelasan selanjutnya akan berada di bawah ya. Jadi float kiri, C kiri, lurus, dan C kanan adalah tentang cahayanya, apakah cahayanya cenderung ke kiri atau cahayanya pas ada di lurus, berada lurus dengan panel surya, atau cenderung ke kanan gitu. Lalu ada sudut dan membership function dari sudut-sudut itu sendiri. Ya, jadi ada sudut yang lebih ke kiri, sudut yang tepat di atas, tegak lurus gitu. Lalu ada sudut ke arah kanan. Nah, sisanya adalah inisiasi posisi awal dan posisi sekarang. Posisi sekarang ini harusnya 90 aja supaya nggak ada posisi awal, tapi mungkin saya agak suka yang ribet-ribet gitu. Nah, lanjut, di sini adalah membership function, di mana membership function ini seperti yang telah dijelaskan tadi, minus 90 sampai 0 itu adalah membership function untuk S1 lebih gitu. Jadi dari min 90 sampai 0 adalah membership fungsinya. Nah, dari min 90 sampai min 10 itu member function nilainya 1. Dan dari min 10 sampai 0 itu nilainya SLDR tambah 10 dibagi 10 gitu. Lalu yang kedua adalah S1 sama. Maksudnya S1 lebih. Kalau di atas sini maksudnya S1 lebih itu adalah nilai S1 lebih dari S2. Jadi kecenderungan cahaya berada di arah kiri gitu. Karena S1 nantinya berada di posisi kiri dari panel surya. Nah, jika S1 sama, artinya cahaya seimbang di antara kiri kanan sensor ini. Jadi berada tegak lurus di atas gitu. Jadi membership fungsinya dinamakan lurus. Nah, nilainya dari toleransi min 10 sampai 10. Jadi dari min 10 sampai 10 ada toleransi 20 nilai. Dianggap bahwa ini lurus dan nantinya akan masuk ke dalam fuzzy rule yang nanti akan saya jelaskan. Lalu ada S1 kurang, maksudnya nilai S1 kurang dari S2, jadi kecenderungan cahaya berada di sebelah kanan. Seperti yang dijelaskan tadi dari 10 ke 90. Nah, lanjut untuk kemiringan servo ini terbagi-bagi karena sifat fisik dari servo itu sendiri yang tidak memungkinkan untuk kurang dari 10 derajat, maka nilai derajatnya dibatasi dari 20 sampai 160 saja. Karena sifat fisiknya servo yang tidak mungkin sampai 0, dari 0 sampai 10 dan pas 180 gitu, hanya sampai 160 atau 170. Jadi membership fungsinya dimulai dari 0, 20 sampai ke 90 gitu. 90 dengan toleransi nilai sama dengan tadi 20 dari 80 sampai ke 110 untuk
yang cenderung miring ke kanan gitu. Ini membership function untuk miring ke kiri, ini tegak, dan ini ke kanan gitu. Nah, lanjut untuk pemanggilan falsifikasi biar lebih mudah. Jadi falsifikasi include semua membership fungsinya dan include termasuk defasinya. Ya, jadi kita jelaskan dulu defasinya. Defasinya ini menjelaskan tentang fuzzy rule-nya sekaligus. Jadi, semisal jika nilai lurus itu tidak sama dengan 0. Jadi nilai lurus mempunyai nilai tidak sama dengan 0. Maka sudutnya itu menjadi posisi sekarang. Jadi posisi sekarang maksudnya posisi sekarang sama dengan sudut, jadi sudut tidak bergerak-gerak gitu, tidak ada gerakan tambahan. Nah, jika cenderung kanan, nilai cenderung kanan tidak sama dengan 0 dan lurus juga tidak sama dengan 0, maka rumusnya demikian. Posisi sekarang ditambahkan nilai C kanan, apakah C kanannya mempunyai nilai 1 atau 0, atau sekian dari membership function tadi, ditambahkan dengan lurus dikalikan 10 lalu dibahagi dengan C kanan tambah lurus gitu. Ini defasifikasinya sampai jika C kanan atau C kiri tidak sama dengan 0 dan lurus sama dengan 0. Nah, lalu masuk ke pemanggilan falsifikasi sudut. Setelah mendapatkan defasi ini, kita masuk ke pemanggilan falsifikasi sudut untuk membership function sudutnya, menentukan sudutnya berapa gitu, 1 atau 0, berapa gitu. Maksudnya true atau false-nya gitu. Falsifikasi untuk sudutnya. Nah, masuk ke dalam eksekusi yaitu running programnya dimulai dari void setup gitu. Void setup untuk menjalankan program satu kali, serial begin untuk pemanggilan serial monitor, nantinya nilai sudut-sudutnya apakah fuzzy-nya 1 atau 0, berapa itu nilai dari serial begin, tapi jika penggunaan jangka panjang mungkin akan menggunakan LCD, jadi serial begin mungkin akan tergantikan oleh LCD. Tergantung penggunaan di lapangan gitu. Lalu my server attach untuk pemanggilan servonya, bahwa servonya sekarang ada di servo pin dan servo pinnya ada di pin digital 5 ya, Ionil 5 di Arduino. Lalu masuk S1 sebagai input, S2 sebagai input, lalu masuk servo write posisi sekarang. Dengan nilai posisi sekarang adalah nilai awal gitu. Posisi sekarang itu adalah nilai 90. Nah, lanjut, kita nilai 2000, masuk ke dalam void loop, kita kelompokkan ADC sebagai integer gitu. Jadi analog read-nya dari S1, analog read S2 untuk pembacaan sensor 1 dan pembacaan sensor 2. Nah, R1 dan R2 adalah nilai dari S1 dan S2, hanya saja diubah ke dalam nilai maksimumnya min 90, atau nilai minimumnya min 90 dan nilai maksimumnya 90 gitu. Jadi, kalau ADC di Arduino 10 bit 1023 data sampai 1023 dari 0 sampai 1023. Jadi pas sensor cahaya 1 mendapatkan nilai yang paling banyak, otomatis resistansinya akan menjadi mendekati 0 dikalikan min 90, resistansinya mendekati 0, voltase yang masuk 5 volt. 5 volt berarti 1023, 1023 dibagi 1023 adalah 1, 1 dikali min 90 sama dengan min 90. Begitu juga untuk nilai R2. Nah, seperti yang saya jelaskan, SLDR adalah penjumlahan dari R1 dan R2, atau nilai sensor cahaya 1 dan nilai sensor cahaya 2. Nah, pembedaannya adalah di nilai sensor cahaya 1 berada di sisi negatif dan sensor cahaya 2 ada di sisi positif. Jadi, jika dijumlahkan, maka akan terlihat jika nilainya lebih negatif, maka sensor cahaya cenderung berada di sebelah kiri, masuk membership function ke sebelah kiri. Jika nilainya positif, SLDR-nya positif, otomatis cahaya cenderung berada di kanan, gitu. Dan jika cahayanya berada dalam membership function lurus, ada toleransi 20 nilai dari min 10 sampai positif 10. Lalu kita panggil falsifikasi, delay sedikit. Lalu setelah falsifikasi, di dalam fungsi falsifikasi ada defasi, kita masukkan nilai defasi ke dalam posisi sekarang. Lalu posisi sekarang sama dengan sudut, karena output dari defasi adalah sudut, variabel sudut, maka nilai posisi sekarang yang tadi 90 sekarang berganti menjadi sudut yang telah sesuai dengan kecenderungan cahayanya.
lalu pemanggilan myServo untuk bergerak sesuai posisi sekarang. Posisi sekarang yaitu sudut yang sudah ditentukan sesuai kecenderungan cahaya. Sisanya adalah fazifikasi sudut untuk melihat apakah sudutnya difasifikasi di nilai fazi berapa, 0, atau 1 atau 0,2. Jadi seperti itulah. Sisanya serial print untuk mencetak data aja. Kurang lebih seperti itu sistem programnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara running atau bagaimana cara kerja program ini. Seperti yang saya jelaskan bahwa ini membutuhkan Arduino, runningnya di Arduino. Jadi dalam Arduino saya sudah menyediakan Arduino, tapi karena keterbatasan alat yang ada sama saya dan juga karena sistem Arduino untuk analog read-nya sedikit bermasalah, jadi saya sedikit memodifikasi codingnya yang berada di kiri ini. Ini coding hasil modifikasi, bedanya hanya nilai SLDR-nya adalah nilai input manual gitu. Kalau nilai SLDR yang di coding asli di sebelah kanan ini, nilainya berada diberikan oleh sensor cahaya, jadi real time gitu. Tapi kalau yang ini sensornya nilai SLDR-nya itu ambil satu-satu gitu, dimasukkan satu-satu. Bedanya di sini kan. Ini SLDR-nya 1 tambah R2. Nah, bedanya juga di sini SLDR-nya berada di void loop dan ini semuanya saya pindah ke setup saja. Nah, baik. Saya akan coba running, tapi sebelumnya saya akan menyalakan kamera saya dulu. Nah, ini adalah Arduino dan servonya. Jadi, semisal bagaimana jika inisiasi awal, posisi awal itu 90 dan nilai SLDR-nya itu adalah minus 50. Nah, minus 50 artinya cahaya di sebelah kiri ya, karena minus 50 berada di keanggotaan C kiri. Artinya C kiri sama dengan 1. Masuk ke dalam sistem defazinya, defazinya yaitu sekitar 1 itu adalah di sini, cek karena dia kiri adalah C kiri, berarti 1 dan lurus sama dengan 0 ya. Artinya posisi sekarang yang 90, posisi sekarang yang 90 ya. Posisi sekarang 90. Masuk ke defazinya. C kiri sama dengan 1, C kiri 1 kali 60 dibagi 1 itu 60, artinya dari 90 kurang 60 sama dengan 30. Artinya defazinya, rule-nya bahwa jika posisi sekarang, jika C kiri true atau 1 itu bergerak sebesar posisi sekarang dikurang 60. Ya, jadi kita lihat 90 kurang 60 artinya 30. Jadi saat kita upload, nah, karena di sini dimulainya itu dari myServo posisi sekarang dan posisi sekarang di atas masih 90, maka servonya seharusnya bergerak ke 90 dulu lalu bergerak ke sudut gitu, sudutnya 30. Jadi kita coba upload. Ya, lalu bergerak. Ya. Kita lihat ada 2 pergerakan, kita ulangi lagi. Nah, pergerakan pertama adalah pergerakan 90 dari atas, lalu karena nilainya setelah terbaca, sudutnya menjadi 30, dipanggil lagi dan bergerak ke sudut 30. Nah, jika dilihat sudut 30 itu adalah panel miring ke kiri ya. Sudut 30 adalah membership fungsi untuk kiri, dan arah ke kiri itu karena nilainya minus 50. Nah, bagaimana jika misal posisi sekarang itu adalah 45 gitu, 45 derajat, dan positif 70 lah, positif 70 gitu, berarti seharusnya 70 itu adalah 1 cenderung ke kanan ya, kanan artinya tidak 0 dan lurus sama dengan 0, jadi posisi sekarang itu harusnya 70 ditambah 50 ya, 70 tambah 50 seharusnya 60 ya, 45 ditambah 50, 45 ditambah 50 sama dengan 95 gitu. Jadi servonya bergerak ke 95 derajat. Jadi coba kita running. Harusnya dia bergerak ke 45 dulu. Lalu ke ya.
Tadi bergerak ke 45 karena bergeraknya sedikit karena sudut awalnya itu sebelumnya 30 kan. Lalu dipanggil ke sudut 45, bergerak sedikit sekitar 15 derajat. Lalu setelah terbaca, sudutnya masuk ke 95 gitu. Nah, membership fungsinya karena ada arah panel itu di antara tegak dan condong ke kanan, jadi 0,5, 0,5. Jadi bisa dilihat bahwa fazinya bergerak sesuai dengan keinginan dan arah kanannya sama dengan true atau 1. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pemakaian sistem fazi pada panel surya satu sumbu itu sangat baik dilakukan karena sistemnya yang cepat dan to the point itu bisa membuat pelacakan matahari real time karena efisiensinya akan meningkat lebih tinggi saat panel surya bergerak mengikuti arah matahari seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.